Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang saya hormati Ibu Nur Khalidah Nasution MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya Rizkia Yusri Wardani dengan NIM 190110052. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak. Saya akan menjelaskan materi tentang penyakit anak dan solusinya. Langsung saja kita ke materi penjelasannya. Anak sehat tentu menjadi idaman setiap orang tua. Definisi sehat tidak hanya dilihat dari aspek fisik saja, tapi juga secara rohani atau kesehatan jiwa. Untuk memastikan kondisi anak sehat dan baik, orang tua perlu mengenal ciri-ciri anak sehat secara jasmani dan rohani. Beragam cara dilakukan orang tua untuk membuat buah hatinya menjadi anak yang sehat, mulai dari membawa anak untuk check up kesehatan rutin ke dokter anak, melengkapi imunisasi, dan memberikan nutrisi untuk mendukung tumbuh kembangnya. Di sini ada beberapa jenis penyakit anak dan solusinya. Langsung saja kita masuk pada jenis penyakit yang pertama. Yang pertama yaitu diare. Si kecil dikatakan diare jika buang air besar atau BAB lebih dari 3 kali sehari. Terlebih jika feses yang dikeluarkan cenderung encer. Penyebab diare antara lain infeksi saluran pencernaan, keracunan atau alergi makanan, infeksi parasit, hingga penyakit iritasi usus. Dan cara menanganinya adalah saat si kecil diare, hal yang bisa ibu lakukan adalah tetap memberikannya makanan dan minuman, khususnya cairan yang mengandung garam dan elektrolit atau oralit. Kemudian penyakit yang kedua yaitu demam. Demam merupakan gejala penyakit yang sering dialami anak. Hal ini karena seiring pertumbuhannya, demam adalah respon alami tubuh terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh si kecil. Misalnya pertumbuhan gigi. Si kecil dikatakan demam jika suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Dan cara mengatasinya yaitu adalah ibu bisa mengatasi demam yang dialami si kecil dengan mengompres air hangat, memberikan asupan makanan dan minuman yang banyak, menutupi seluruh tubuhnya misalnya dengan selimut, dan memandikannya dengan air hangat. Sesuai anjuran kesehatan dokter anak Indonesia, ibu baru bisa memberikan obat penurun panas jika suhu tubuhnya sudah mencapai 38 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, radang tenggorokan. Jika si kecil mengidap radang tenggorokan, ia cenderung sulit untuk menelan sehingga akan rewel saat hendak makan. Gejala lainnya adalah tenggorokan terasa kering dan gatal, sakit kepala, badan terasa lelah, dan nyeri otot. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus dan bakteri. Cara mengatasinya yaitu mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit dan minum banyak air, serta berkumur air garam adalah cara yang dapat membantu mengurangi gejala radang tenggorokan pada si kecil. Penyakit yang keempat yaitu eksim. Eksim adalah kelainan kulit yang ditandai dengan peradangan atau pembekakan pada kulit, serta kemerahan dan merasa gatal. Meski tidak menular, eksim bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada bagian kulit yang terkena. Untuk mengatasi eksim,
ibu bisa mengoleskan obat pelembab sesuai anjuran dokter. Kemudian jenis penyakit yang terakhir yaitu adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan yang menyerang bagian atas seperti hidung, tenggorokan, laring, paring, dan bronkus. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Gejala yang ditimbulkan adalah antara lain hidung tersumbat atau sering mengeluarkan ingus, sakit kepala, kelelahan, dan sakit saat menelan. Saat si kecil mengidap ISPA, ibu bisa membantunya dengan membiarkan si kecil untuk tidur yang cukup, banyak minum air, dan menjaga kelembapan ruangan dalam rumah, mengoleskan petrelon jelly di bagian luar hidungnya, serta menjauhkan dari asap rokok atau hal lain yang bisa memicu ISPA. Sekian materi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.